Bapak Ibu sekalian, saya langsung aja mulai karena kemarin Bu Aning langsung to the point, ke kupas tuntas per konten. Jadi saya tidak menayangkan slide-slide AN secara umum. Mungkin Bapak Ibu matematika sudah diberikan paparan sebelumnya, saya kurang tahu. Saya hanya menyimpulkan saja bahwa Bapak Ibu sudah tahu bahwa UN ini dihapus. Sekarang muncul AN, Asesmen Nasional. Asesmen nasional ini terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian AKM sendiri itu ada literasi dan numerasi. Saya beberapa kali, ini yang ke-71 kali saya sosialisasi, sekaligus mungkin membantu Pusmenjar untuk menyampaikan hal-hal tentang AKM biar tidak salah kaprah Bapak Ibu, termasuk juga di aliyah-aliyah. Di madrasah, ada yang MTS juga kemarin di Malang, itu se-Kabupaten Malang. Saya sampaikan bahwa memang ada di madrasah itu ada 2 gawe ya, selain AKM jelas karena AKM tingkat nasional. Kalau nggak salah Kemenak itu punya gawe aksi Bu ya. Nah, itu Bapak Ibu tolong sedikit mungkin dibedakan antara AKM dan aksi nanti. Misalnya AKM ini hanya membahas secara umumnya ada literasi dan numerasi. Kalau di aksi ada tambahan sains kalau nggak salah. Nah, baik Bapak Ibu, saya langsung ke numerasi. Kita hari ini adalah orang-orang matematika. Di numerasi ini meliputi 4 konten, yaitu bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, dan terakhir adalah data dan ketidakpastian. Kami kemarin memang menulis itu, ternyata saya sebagai guru SMA tidak hanya menulis jenjang SMA saja Bapak Ibu, jadi saya juga menelaah SD, SMP. Beda dengan waktu ujian nasional, saya tiap tahun menulis ujian nasional, itu kalau guru SMA hanya membuat SMA saja. Kemudian Bapak Ibu untuk menjadi penulis AKM, kalau dulu adalah ujian nasional Puspendik, itu ada 2 versi. Yang pertama adalah versi rekomendasi, yang kedua seleksi. Kebetulan saya lewat jalur rekomendasi. Kemarin ada beberapa teman dari aliyah juga sharing sama saya, pengen ikut Desember Januari kalau nggak salah, itu adalah seleksi penulis aksi. Alhamdulillah ada yang tembus kemarin menjadi penulis aksi. Bapak Ibu guru sekalian, kalau misalnya pas saya ada waktu, kalau mau sharing monggo, WA saya ada di CV yang dibawa oleh Bu Aning, mungkin saya jawab. Kadang-kadang memang saya jawabnya agak malam, jam 9 ke atas, agak longgar biasanya. Yang penting jangan terlalu banyak pertanyaan. Misalnya ada yang nanya 1 soal, oke, 2 soal, oke. Ada yang nanya 30 soal, nah ternyata PR-nya anaknya, itu nggak punya waktu kadang-kadang Bapak Ibu. Baik, saya langsung ke konten yang akan kita bahas hari ini. Kalau nggak salah geometri dan pengukuran Bapak Ibu ya. Nanti yang di seri ketiga atau berapa baru yang data dan ketidakpastian. Berbicara geometri dan pengukuran, geometri ini meliputi bangun datar dan bangun ruang. Sedangkan pengukuran nanti ada sendiri pengukuran. Nanti akan tampak apa sih geometri, apa sih pengukuran dari contoh-contoh yang akan saya paparkan. Sebelum ke pemaparan ini Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan bahwa selama ini banyak sekali atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru-guru, apalagi terutama matematika, dalam hal pembelajaran. Ada salah satu Albin yang bertanya juga misalnya, Pak, ini kok langsung asesmennya AKM, kok enggak pembelajaran dulu pemerintah yang digodok bernuansa AKM. Bapak Ibu sebenarnya yang bertanya itu mungkin lupa bahwa kita ini sudah tahu yang namanya model-model pembelajaran, teknik pembelajaran. Ada yang namanya CTL, Contextual Teaching Learning. Ada juga RME, ini yang matematika tahu, Realistic Mathematics Education. Sebenarnya itu sudah model-model pembelajaran yang bernuansa kontekstual dan penalaran, artinya sudah berbasis AKM. Sehingga kalau pemerintah sekarang melaksanakan ujian AKM itu bukan dadak sebenarnya, kalau pembelajarannya sudah melakukan itu. Tapi yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ini mengajarnya rata-rata konvensional. Langsung rumus, contoh soal,
lalu latihan. Sering sekali seperti itu. Buku-buku ataupun modul yang dipakai juga seperti itu, yang kira-kira simpel, nggak mau mikir guru dan muridnya. Inilah Indonesia. Tolong Bapak Ibu guru ketika mulai pembelajaran sudah memikirkan bahwa nanti apa yang kita ajarkan ini jadi amal yang bermanfaat bagi anak-anak didik kita. Kita yang mungkin yang muslim tahu bahwa kalau nanti kita meninggal ada amalan yang tidak putus pahalanya selain amal jariyah dan doa anak soleh, yaitu ilmu bermanfaat Bapak Ibu. Tolong dicamkan nanti bahwa jangan ngajar ikhlas, nanti di kehidupan anak didik kita ini bekerja untuk nafkah keluarga jadi pahala. Atau apalagi dia berkontribusi di masyarakat tingkat luas. Nah, nanti kita mengajar yang betul-betul. Nanti akan muncul yang masalah-masalah yang kayak dulu itu nggak akan muncul lagi ya, maaf. Misalnya ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah Y sama dengan 5, 5X min 2Y sama dengan 7, itu nggak ada lagi. Limit X mendekati 0, 2X kuadrat sin 5X tan pangkat 3, 3X. Anak bisa mengerjakan, tapi siswa nggak tahu untuk apa ini dalam kehidupan sehari-hari. Integral X kuadrat akar X pangkat 3 min 5 dx, siswa bisa mengerjakan dengan substitusi tapi nggak tahu untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam hal ini saya betul-betul sangat suka dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Saya penulis UNAS, penulis AKM tahu bedanya. Bahkan pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru selama ini mungkin ada yang masih menyesatkan siswa. Mudah-mudahan habis ini tidak lagi contoh, apalagi ini di madrasah. Contoh, misalnya ketika membahas warisan atau membahas misalnya harta yang ditinggal oleh orang yang meninggal. Sering sekali guru SD kah, guru SMP, bahkan MI, MTS pun atau aliyah kadang-kadang padahal ini guru-guru yang di madrasah menanyakan, Pak Ali meninggal dunia, hartanya yang ditinggalkan adalah 100 juta. Lalu anak yang ditinggalkan adalah 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mau dibagi sama rata. Dibagi sama rata. Ini kan kalau di madrasah yang Islam berarti melanggar pembagian waris yang sudah diajarkan di agama itu. Harusnya kalau di madrasah sesuai dengan yang dibagi. Kalau ibu dapat berapa, istri berapa, anak berapa. Ini kalau biasanya kalau saya offline gitu, kalau saya tanyakan bagaimana Bu, Bapak Ibu ini pembagian warisan gitu. Nah itu kadang-kadang kalau ibu-ibu jawabnya 100% tuh istri katanya. Ya di sini karena lewat Zoom jadi ya kita nggak bisa interaksi secara lebih jauh. Kemudian ada soal lagi yang tentang barisan geometri, Bapak Ibu. Pernah membuat soal atau pernah mendengar soal? Bakteri E. coli membelah diri menjadi 2 setiap 2 jam. Jika bakteri mula-mula 1, maka setelah 1 hari bakteri menjadi berapa? Di mana letak penyesatannya? Bapak Ibu guru sekalian di sini tidak membaca di internet atau tanya guru biologi. Yang namanya E. coli itu tidak 2 jam membelahnya. Coba dicek di internet, ternyata sekitar 20 menit. Jangan sampai anak didik kita lulus, kata bu guru matematika saya, E. coli itu membelah dirinya per 2 jam. Nah ini selama ini yang diartikan oleh guru-guru, terutama matematika. Termasuk tadi kata Bapak Ibu guru saya tentang warisan, kalau ada warisan itu dibagi rata, laki-laki maupun perempuan. Soal matematika menampilkan seperti itu misalnya di madrasah. Nah, tolong nanti ada beberapa hal yang mungkin nanti ke depan, ini saya menyampaikan karena tadi Bapak dari GTK tadi ada menyampaikan warisan, zakat, saya tambah Idul Adha, itu benar sekali, sering sekali numerasi terjadi. Tadi warisan, sekarang zakat misalnya. Zakat itu biasanya kalau ada dalam soal sering sekali guru agama hanya menanyakan yaitu literasinya. Contoh yang berhak menerima zakat adalah ini literasi. Jarang sekali menanyakan numerasi. Kalaupun menanyakan numerasi, sering sekali menanyakan itu.
Contoh, jika zakat itu adalah 3 kilo, maka kalau dalam satu keluarga 4 orang berapa kilo? Cuma itu. Coba ditingkatkan, siapa tahu anak didik kita nanti menjadi ketua badan amil zakat tingkat nasional. Misalnya dia akan menerima sekitar 5.432 paket zakat, di mana satu paket zakat adalah 2,8 kg, lalu akan dibagikan kepada misalnya 5 kabupaten sama rata. Jadi anak didik kita kerjanya nanti di situ, misalnya dia berkontribusi di masyarakat. Idul Adha misalnya, menerima 10 sapi dan 15 kambing. Menurut pengalaman, satu sapi sekian kilo, satu kambing sekian kilo. Lalu akan didistribusikan di satu desa yang terdiri dari 8 RT. Masing-masing RT punya kakak, sudah jelas. Maka kira-kira nanti ketika membungkus daging korban ini di dalam kresek, satu kresek diisi berapa on? Jarang sekali kepikiran seperti itu di dalam soal-soal. Masalahnya apa? Guru agama itu malas mungkin dalam hal menghitung, hitung-hitungan, sedangkan guru matematika kadang tidak paham bab warisan, atau tadi seperti perbandingannya berapa, kemudian juga Idul Adha. Nah, itu kadang-kadang sering sekali ini dilupakan. Tentang komputasi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi betul sekali. Saya sering sekali akhirnya membuat di dalam Excel Bapak Ibu. Jadi ada runtutan-runtutan. Misalnya saya pernah membuat kalender, kebetulan saya pernah mondok di Malang selama 4 tahun setengah, belajar ilmu falak juga. Saya bisa mengubah Masehi ke dalam Hijriah, Hijriah ke dalam Masehi. Weton pun insya Allah juga bisa. Misalnya Bapak Ibu di sini misalnya lupa tanggal lahirnya 1 Januari tahun 1965, tanya saya enter di Excel langsung ketemu Bapak Ibu wetonnya nanti. Kemudian juga saya buat Excel tentang warisan, misalnya ada warisan sekian, di enter langsung, nah itu langsung keluar berapa pembagiannya. Nah itu hal-hal yang kadang-kadang Bapak Ibu guru sekalian perlu lakukan, karena numerasi di dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai. Baik Bapak Ibu, saya memulai geometri dan pengukuran. Seperti yang saya sampaikan, geometri ada bangun datar dan bangun ruang. Di dalam AKM, ketika kami penulisan AKM dan penelaahan, itu ada yang namanya learning progression. Bapak Ibu mungkin bisa melihat di webnya Pusmenjar, yang kadang-kadang disingkat dengan LP, LP2, LP4, LP6, LP8, LP10. 2, 4, 6, 8, 10 bisa diartikan level, juga bisa diartikan kelas. LP2 itu untuk anak jenjang sekitar kelas 2, sebenarnya level 2. Learning progress-nya mengenal segi 4, segi 3, segi banyak, dan seterusnya. Saya langsung yang ke LP10 memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Nanti kebanyakan soal-soal yang terkait dengan SMA nanti adalah memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri untuk geometri bangun datar. Nanti muncul sin, cos, tan, perbandingan trigonometri. Sedangkan yang di LP8 itu memuat teorema Pitagoras. Belum sampai perbandingan trigonometri. Kemudian yang berikutnya, yang bangun ruang, geometrinya, LP-nya seperti ini. Kalau LP2 mengenal balok, kubus, dan seterusnya. Sehingga dengan LP ini kami menuliskan ada peningkatan tingkat atau jenjang atau tingkat kesulitan dari soal dari LP2, LP4, sehingga nanti runtut dari bawah sampai atas. Itulah soal-soal AKM modelnya seperti itu. Di geometri bangun ruang, LP10 adalah menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang, terutama 5 segi N, kerucut, dan bola. Sedangkan di LP sebelumnya, yaitu LP8, itu juga menghitung volume dan luas permukaan, terutama balok, kubus, prisma segitiga, tabung.
Saya lanjutkan, yang terakhir adalah LP atau Learning Progression untuk pengukuran. Tadi kan geometri dan pengukuran. Masih banyak yang belum memahami pengukuran itu apa, permasalahannya di mana. Di LP2 mengenal satuan baku untuk panjang, berat, waktu, volume. Saya langsung di LP10 mengenal dan menggunakan satuan luas, volume, kecepatan, dan debit. Di LP8 hampir sama, nanti perluasannya lebih rumit yang di LP10. Ada debit, kecepatan, volume. Di situ nanti ada permainan-permainan yaitu tentang satuannya. Nanti akan lebih jelas dari contoh-contoh yang akan kita bahas. Maaf, ini ada nanti setiap di soal di AKM itu ada stimulus namanya. Stimulus itu terdiri atau meliputi judul, nanti akan ada misalnya sekilas gambar, kemudian ada narasi atau cerita di situ. Misalnya elang dan kelinci. Nanti Bapak Ibu guru sekalian di sini mungkin setelah ini berlatih membuat soal tentang geometri dan pengukuran, bisa memperhatikan ada judul. Nah, ini judulnya elang dan kelinci. Elang adalah burung predator terkuat di dunia. Elang memiliki insting berburu yang luar biasa dan mampu menangkap beberapa mangsanya seperti ular, kelinci, kambing, rusa, dan lain-lain. Elang dengan cerdik menangkap mangsanya kemudian membawanya terbang, lalu menjatuhkan dari ketinggian. Setelah mangsanya mati, elang akan menyantap mangsanya. Pada suatu hari, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang. Sudut pandang kelinci ke elang terhadap tanah adalah 60 derajat, tampak seperti pada gambar berikut. Apakah sudah kelihatan gambarnya Bu Aning ya di sini ya? Ya Pak, sudah. Oke, baik. Nanti seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu guru ketika berlatih buat soal ada judul, ada gambar, dan ada narasi. Gambar tampak seperti ini membentuk segitiga, bangun datar, segitiga yang terkait dengan perbandingan trigonometri SMA. Kemudian selain ini, nanti suatu saat Bapak Ibu sekalian bisa membuat soal tentang misalnya pesawat. Pesawat dari misalnya dari bandara. Nah, itu juga bisa membuat soal akan membentuk segitiga ataupun bangun datar yang lain. Ini satu contoh misalnya. Bapak Ibu ketika jenengan membuat soal tentang AKM ini, usahakan ada info yang penting selain info untuk mengerjakan soalnya, tapi mungkin ada info-info tambahan. Di mana info tambahan ini bisa juga diambilkan dari internet atau dengan cari di Google bahwa elang itu apa saja mangsanya. Kemarin ini mau saya tambahi bahwa tentang terkait dengan saintifik yaitu biologi, yaitu tentang rantai makanan. Jadi misalnya ada tikus, ular, elang, dan seterusnya, ada beberapa. Nah, itu bisa disampaikan di sini. Biasanya soal itu sekitar ada yang setengah halaman, 1 halaman, bahkan ada yang 2 halaman. Yang literasi bisa sampai 3 halaman lebih kadang. Bapak Ibu nanti di dalam soal AKM kan literasi dan numerasi. Literasi hari pertama, numerasi hari kedua. Soal numerasi Bapak Ibu, satu stimulus pasti menjadi 3 soal. Saya ulangi, satu stimulus itu menjadi 3 soal. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat soal-soal entah di literatur, entah di buku kok tidak 3 soal untuk numerasi, mungkin belum cocok begitu. Jadi satu stimulus nanti bikin 3 soal. Kalau yang literasi Bapak Ibu, itu satu stimulus itu bisa lebih dari 3 soal. Ada yang 4, bahkan ada yang 11 teman saya membuatnya dari satu cerita. Otomatis mungkin nanti ceritanya atau stimulusnya agak lebih panjang. Tapi kalau yang numerasi selalu 3 soal.
Nah, setelah ada narasi atau stimulus itu muncul pertanyaan 1, 2, 3. Ini misalnya pertanyaan pertama. Berdasarkan wacana di atas dapat disimpulkan bahwa jarak kelinci dan elang adalah 2 kali jarak elang ke tanah. Jarak elang ke tanah. Kita lihat segitiga yang terbentuk atau bangun datar yang terbentuk adalah segitiga siku-siku A, B, C. Dan siku-sikunya di C. Tadi kita tahu kelinci tadi membentuk sudut 60 derajat. Artinya sudut A-nya 60 derajat. Jarak yang diketahui, jarak tadi elang kelinci adalah AB, sedangkan elang ke tanah adalah BC. Siswa akan tahu bahwa AC banding BC banding AB. AC ini adalah sisi mendatar, BC ini adalah yang tegak, sedangkan AB adalah sisi miring. Kalau sudutnya 60 derajat adalah 1 banding akar 3 banding 2. Berarti pertanyaannya, apakah kesimpulan tersebut benar bahwa jarak kelinci dan elang adalah 2 kali jarak elang ke tanah? Bentuk soal seperti ini disebut bentuk soal urean. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang di sini matematika sudah disampaikan atau sudah dapatkan materi bahwa bentuk soal AKM ada 5. Yang pertama PG, pilihan ganda. Untuk aliyah pasti 5 option. Yang kedua PG kompleks. PG kompleks tidak harus 5 option, tapi minimal 3 pernyataan untuk PG kompleks. Boleh 3 pernyataan, 4 pernyataan, 5 pernyataan, mau 8 pernyataan nggak apa-apa. Tergantung tingkat kesulitan. PG kompleks ada yang berbentuk multi answer, ada yang benar salah, setuju tidak setuju, kolomnya lebih dari 2 juga nggak apa-apa. Nanti akan tampak, nanti saya tayangkan contoh-contoh yang lengkap di buku saya. Baik, kembali ke tadi setelah PG kompleks, yang ketiga adalah menjodohkan. Yang keempat isian singkat, yang kelima urean. Nah, ini adalah soal urean Bapak Ibu. Apakah kesimpulan tersebut benar? Kalau urean, maka jawabannya berupa kalimat. Maka kalau Bapak Ibu membuat soal niatnya urean, siswa memberikan alasan, maka tambahi perintah berikan alasanmu atau uraikan jawabanmu. Karena kalau tidak ditambahi kalimat ini, maka nanti siswa akan menjawab apakah kesimpulan tersebut benar. Siswa hanya menjawab benar atau salah, seperti itu saja. Itu menjadi isian singkat nanti. Nah, setelah itu, ini jawab pembahasannya ternyata salah. Seharusnya AB banding BC adalah 2 banding akar 3. Seharusnya seandainya ditanya, yang mana yang 2 kali lipat, yaitu AB terhadap AC. AB terhadap AC-nya. Contoh soal yang kedua. Tadi saya bilang 1 stimulus muncul 3 soal. Tadi yang pertama adalah urean, yang kedua ini adalah PG, pilihan ganda. Berdasarkan wacana di atas, jika jarak kelinci dan elang adalah 20 meter, maka ketinggian elang dari tanah adalah titik-titik. Langsung lihat pembahasannya. Yang diketahui kelinci elang berarti AB-nya 20. Karena yang diketahui sisi miring AB, yang ditanya ketinggian elang dari tanah adalah BC, maka kita menggunakan perbandingan trigonometrinya adalah sinus. Sin 60, siswa mungkin sudah diajarkan oleh Bapak Iman, miring, BC per AB. Sin 60 setengah akar 3, kemudian yang ditanya adalah ketinggiannya adalah BC, per AB-nya adalah diketahui 20. Sehingga jarak elang dan kelinci adalah 10 akar 3. Kalau mau dibuatkan soal jaraknya tidak dalam bentuk akar, maka diketahui akar 3 misalnya 1,7 misalnya. Jadi jaraknya adalah 17 meter. Nanti misalnya mau dibuat soal yang ke L3, bisa saja nanti
dari misalnya orang di C, elangnya kan tadi di B, kelincinya di A. Kelincinya mau diterkam oleh elang dengan kecepatan yang sama, misalnya orang atau kecepatannya separuh, orang yang di C akan menyelamatkan kelinci. Apakah sanggup dengan jarak yang sudah bisa dihitung oleh siswa? Ini contoh soal yang kedua, yaitu pilihan ganda. Soal yang ketiga, dari stimulus tadi, masih stimulus yang sama, judulnya elang dan kelinci, muncul 3 soal. Soal nomor 3 ini disebut pilihan ganda kompleks benar salah. Nanti siswa ketika mengerjakan soal benar salah ini Bapak Ibu, dia harus ngeklik jawabannya, kalau benar diklik benar, kalau salah diklik salah. Nanti akan ada lingkaran-lingkaran di bawahnya, kolom benar dan kolom salah. Kalau benar diklik benar, kalau salah diklik salah, harus diklik. Nanti beda dengan multi answer. Kalau multi answer benar diklik, yang salah dibiarkan. Nanti akan muncul contoh itu. Berdasarkan wacana di atas, pilihlah benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Banyaknya pernyataan soal AKM, benar PG kompleks minimal 3. Berarti 3 nggak apa-apa, 4 nggak apa-apa, 5 pun boleh. Oke, kita kupas. Yang pernyataan pertama. Jika jarak kelinci dan elang adalah 16 meter, maka jarak kelinci ke titik C adalah 8 meter. Yang kedua, jika jarak kelinci dan elang adalah 18 meter, maka jarak elang ke tanah adalah 9/2 meter. Dan seterusnya, sampai pernyataan yang kelima, jika jarak kelinci dan elang adalah 20/2, maka jarak elang ke tanah adalah 10/6 meter. Baik, kita akan lihat pembahasannya. Pernyataan 1. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bahas, untuk soal pilihan ganda kompleks itu yang benar lebih dari 1. Jadi, usahakan kalau membuat soal jangan sampai PG kompleks yang benar cuma 1. Kalau yang benar cuma 1 itu sudah ranahnya pilihan ganda. Lebih dari 1 berarti boleh 2, boleh 3, kalau di sini sampai 5, boleh 4, dan boleh 5. Disarankan jangan sampai cuma 1, atau mungkin sebaiknya jangan semuanya benar. Berarti kalau 5 pernyataan Bapak Ibu, kalau untuk melatih siswa, itu yang benar bikin 2, 3, atau 4 saja yang benar. Kalau pernyataannya 5. Kalau pernyataannya cuma 3, berarti yang benar sebaiknya 2. Jangan 1, jangan semuanya. Kalau pernyataannya 4, berarti yang benar 2 atau 3. Baik, saya lanjutkan pembahasannya. Yang pernyataan 1 benar atau salah kita hitung. Jika jarak kelinci dan elang adalah 16 meter, maka jarak kelinci ke titik C 8 meter ternyata benar. Pembahasannya seperti ini. Tadi diketahui bahwa AB-nya berarti 16. Kelinci ke elang adalah 16. Kemudian yang ditanya jarak kelinci ke titik C berarti A ke C, yaitu sisi datar. Sisi datar ini berarti kalau diketahui sudutnya 60 di titik A, biasanya disebut samping. Samping dan miring adalah perbandingan trigonometrinya kosinus. Cos 60 adalah AC per AB, samping, samping miring. Cos 60 adalah setengah, AC-nya ditanya, lalu AB-nya adalah 16 meter. Sehingga diperoleh AC 8 meter, berarti pernyataannya benar. Jadi di dalam PG kompleks itu berupa pernyataan.
pernyataan yang akan dinilai siswa benar atau salah. Sekarang kita bahas yang kedua. Jika jarak kelinci dan elang adalah 18 meter, maka jarak elang ke tanah adalah 9 akar 2 meter. Ternyata salah, pembahasannya seperti ini. Karena yang ditanya adalah jarak elang ke tanah, berarti mencari jarak kelinci elang 18, maka jarak elang ke tanah 9 akar 2, berarti BC. BC per AB, depan per miring, berarti sinus. Sinus 60 adalah setengah akar 3, AC per 18, biasanya dikalikan silang, 18 kali setengah akar 3 yaitu 9 akar 3 meter. Berarti pernyataan yang kita tulis di nomor 2 ini salah. Saya lanjutkan pernyataan 3. Jika jarak kelinci ke titik C 15 meter, berarti AC 15 meter, maka jarak kelinci ke elang adalah 15 akar 3 meter. Kita lihat pembahasannya, karena yang diketahui adalah AC, yang ditanya AB miring, maka menggunakan cos. Sehingga diperoleh cos 60 AC per AB. Cos 60 setengah, AC-nya 15, AB-nya ditanya. Sehingga diperoleh AB adalah 15 kali 2, yaitu 30 meter. Pernyataan 3 tertulis 15 akar 3 meter. Berarti pernyataan 3 salah. Saya lanjutkan ke pernyataan 4. Jika ketinggian elang dari tanah adalah 20 meter, berarti yang diketahui adalah BC, maka jarak kelinci ke jarak kelinci ke C adalah 20 akar 3 per 3 meter. Ternyata benar. Elang ke tanah adalah BC, 20 meter diketahui. Jarak kelinci ke titik C berarti ditanya AC. Sehingga yang diketahui dan yang ditanya adalah berhubungan dengan desam depan BC, sampingnya AC. Desam depan samping berarti tangan. Tangan 60 derajat adalah BC per AC, tangan 60-nya diketahui akar 3. BC-nya 20 meter, AC-nya bisa dihitung, sehingga AC adalah 20 per akar 3. Lalu dikalikan sekawan, ketemu 20 per 3 akar 3. Pernyataan 4 benar. Kemudian yang kelima, jarak kelinci elang 20 akar 2, jarak elang ke tanah 10 akar 6. Ternyata benar. Seperti cara-cara yang tadi, menggunakan sinus karena depan miring, BC per AB. Sinus 60 adalah setengah akar 3, AB-nya 20 akar 2, sehingga ketemu BC kali silang 10 akar 6. Pernyataan 5 benar. Kalau kita cermati untuk soal PG kompleks ini, tadi ada 5 pernyataan, saya buat yang benar 3, nggak apa-apa, yang salah 2. Ada satu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru sekalian ketika membuat soal, usahakan masing-masing pernyataan tidak tergantung, tidak saling tergantung. Artinya, jangan sampai pernyataan 2 itu melihat jawaban pernyataan 1 itu bisa, jangan. Oh, tadi pakai hitungan pernyataan 1 sekian, kita lanjutkan untuk menyelesaikan pernyataan 2 itu tidak boleh membuat soal seperti itu.
Kalau seandainya kehabisan misalnya ide menanyakan, maka nggak perlu membuat 5 pernyataan, nggak apa-apa, 4 aja atau 3 daripada double seperti tadi saling tergantung misalnya. Ada beberapa strategi yaitu dengan cara mengganti jaraknya. Maka di dalam soal ini atau di dalam stimulus saya tidak langsung menyatakan bahwa jarak kelinci ke ulang berapa di dalam stimulusnya. Tapi ada tambahan info di dalam masing-masing pertanyaan atau pernyataan. Jadi tidak langsung di stimulus langsung saya tampilkan. Saya ilustrasikan misalnya dengan warisan. Kalau saya mau membuat soal PG kompleks tentang warisan, sehingga anak-anak nanti di pernyataan 1, 2, 3 tidak saling tergantung hitungannya, maka kadang saya buat banyaknya anak berbeda. Maka di stimulus saya tidak sebutkan banyaknya anak. Kalaupun saya sebutkan banyaknya anak, jumlah yang laki-laki dan perempuannya kita bedakan ketika di dalam masing-masing pernyataan. Atau ketika kita membuat soal yang ingin tidak saling tergantung, maka warisannya itu yang akan ditinggalkan berbeda. Kalau di pernyataan 1 adalah 15 juta, pernyataan 2 30 juta, itu sudah hitungan yang berbeda. Sehingga anak mengerjakan pernyataan 2 tidak menengok pernyataan 1. Itu terkait dengan soal pilihan ganda kompleks. Baik, saya lanjutkan sekarang contoh soal geometri yang bangun ruang. Kalau tadi geometri bangun datar. Ini adalah ruang lingkup geometri. Tadi bangun ruang, sekarang tadi bangun datar, sekarang bangun ruang. Bangun datar saya ulangi untuk yang LP10 lebih banyak ke perbandingan trigonometri. Sekarang gedung Taman Budaya, judul dari stimulusnya. Seorang arsitek merancang sebuah gedung taman budaya yang berbentuk 5 segi 4. Tadi sudah kita lihat di dalam LP termasuk 5 segi N di LP10. Kalau ditanyakan Pak, SMA atau Alia itu biasanya LP mana yang ditanyakan? Sekitar 10 atau 8. Sebenarnya ada lagi yaitu 10 plus. Jadi 8, 10, 10 plus. Nanti soal adaptif itu, kalau siswa diberikan soal di level 10 ternyata bisa, ya kemungkinan dinaikkan menjadi level 10 plus. Kalau tidak bisa, mungkin dia tetap atau ke level 8. Baik, saya lanjutkan. Seorang arsitek merancang sebuah gedung taman budaya yang berbentuk 5 segi 4. Diketahui alas gedung tersebut berbentuk persegi dengan keliling 40 meter. Pada bagian dalam gedung, salah satu sisi samping dan belakang. Jadi samping salah satunya saja dan bagian belakang gedung dicat berwarna hijau. Saya turunkan dikit mungkin biar kelihatan. Nah, dicat warna hijau samping satunya, yang satunya lagi belakang. Untuk mempercantik tampilan gedung pada malam hari, gedung tersebut akan dipasang lampu sepanjang garis tinggi pada sisi tegaknya. Nah, kita beri ilustrasi gambar seperti ini Bapak Ibu, sehingga siswa mungkin bisa lebih mengarah. Ada garis tinggi berwarna merah, itu adalah lampu-lampu hias. Kemudian lanjut ke bawah, nanti satu stimulus ini untuk soal numerasi pasti 3 soal. Soal pertama berbentuk yang saya buat, kalau Bapak Ibu guru yang buat terserah, tapi diusahakan mencakup semua aspek atau semua bentuk soal, dan informasinya adalah yang PG kompleks sebesar 60%. Jadi paling banyak 60% adalah PG kompleks. Maka setiap stimulus Bapak Ibu guru membuat soal selalu ada PG kompleks. Memang biasanya anak PG kompleks itu siswanya dan gurunya males biasanya. Enak PG, langsung klik selesai. Kalau PG kompleks itu anak menjawab 1 benar, masih mikir pernyataan 2, masih mikir pernyataan 3. Itulah bentuk soal, salah satunya di bentuk soal AKM. Nah,
Ini saya tampilkan atau saya buatkan contoh PG kompleks multi answer. Ada kotak-kotak di kiri sebanyak 3. Bapak Ibu guru jangan kaget, loh kok cuma 3? Untuk PG kompleks minimal 3 pernyataan. Jadi nanti anak-anak dibiasakan, kadang Bapak Ibu guru buat 3 nggak apa-apa, 4 nggak apa-apa, 5 nggak apa-apa, 6 nggak apa-apa, dan seterusnya. Berdasarkan data pada wacana di atas, berilah tanda centang pada pernyataan-pernyataan berikut ini yang bernilai benar. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, PG kompleks yang benar jangan 1, tapi lebih dari 1. Sebaiknya juga jangan semuanya. Kalau ada 3 pernyataan seperti ini, sebaiknya yang benar 2, yang salah 1. Kita lihat luas tanah yang dibutuhkan untuk gedung tersebut adalah 100 meter persegi. Pernyataan 2, panjang lampu yang dibutuhkan untuk dipasang di ketiga sisi tegak adalah 42 meter. Ini lampu yang dibutuhkan 42 meter panjangnya. Yang ketiga, luas sisi depan gedung adalah 65 meter persegi. Baik, akan kita kupas. Perlu disampaikan ke siswa ketika mengerjakan soal seperti ini nanti di soal AKM. Kalau benar diklik, kalau salah dibiarkan. Saya ulangi, kalau benar diklik, kalau salah dibiarkan. Berbeda dengan PG kompleks yang benar salah tadi, semuanya harus diklik. Kalau benar diklik benar, kalau salah diklik di kolom salah. Kita bahas karena ini judul kita adalah kupas tuntas ini kan. Nah, saya buatkan sudah soal di masing-masing sisi, yaitu bangun datar, bangun ruang. Sekarang bangun ruang, nanti yang terakhir adalah pengukuran. Ini pembahasannya 5 segi 4. Tadi yang diketahui sebenarnya adalah kelilingnya 40 meter. Ketika kita mengetahui keliling 40 meter berbentuk persegi, maka kita mendapatkan sisinya, yaitu 40 dibagi 4, sehingga sisinya adalah 10 meter. Setelah siswa menghitung 10 meter, karena pernyataannya tentang luas, maka siswa menghitung luas. Luas rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Sehingga ketemu 10 kali 10 adalah 100 meter persegi. Berarti pernyataan satu ini benar, siswa ngeklik kotak yang ada di kirinya tadi. Pernyataan 2. Panjang lampu yang dibutuhkan untuk dipasang di ketiga sisi gedung adalah 42 meter. Saya tengok sebentar Bapak Ibu guru yang tadi kelewatan. Nah, tadi lampunya ditaruh mana saja di 3 sisi? Kanan, kiri, dan belakang. Yang berwarna merah. Merah itu adalah lampunya. Ada 3. Kita lanjutkan di pembahasannya. Kita lihat dari gambar tadi, ini TO-nya yaitu tingginya 12 meter diketahui. Lalu dihitung kelilingnya tadi adalah 40, maka panjang sisinya 10, maka ketemu OE. OE adalah 5 karena OE adalah separuhnya AB. OE separuhnya AB berarti 5. Dengan menggunakan Pythagoras, maka diperoleh sisi miring TE 12, 5, maka TE-nya adalah 13 meter. Sehingga pernyataan panjang lampu yang dibutuhkan di 3 sisi tadi seharusnya 13 meter kali 3. Ini tadi pembahasannya OE setengahnya AB, yaitu 5, Pythagoras TE-nya 13 meter, maka yang dibutuhkan lampunya adalah 13 kali 3, yaitu 39 meter. Berarti pernyataan 2 salah, jangan diklik. Mudah-mudahan di sekolahan Bapak Ibu sekalian sudah memulai pembelajaran berbasis AKM, kemudian tes-tesnya entah penilaian harian, PAT sudah mengacu ke AKM bentuknya, sehingga anak-anak nanti tidak kaget
PG kompleks tadi kan yang pernyataan satu benar. Khawatir saya dikira itu adalah pilihan ganda biasa. Sehingga kalau nomor pernyataan satu benar, anak lanjut ke soal berikutnya. Ini yang saya khawatirkan kalau enggak dibiasakan di sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Ternyata kalau pernyataan satu benar harus dihitung lagi pernyataan dua. Pernyataan dua salah, dihitung lagi. Ini sekarang pernyataan tiga. Luas sisi depan gedung adalah 65 meter persegi. Ternyata benar. Karena luas sisi depan berbentuk segitiga sama sisi dengan alas 10 dan tingginya 13. Setengah kali alas kali tinggi, segitiga yang terbentuk di sisi depan. Sehingga ketemulah 65 meter. Kita lanjutkan di soal 2. Soal 2 saya buat contoh yang pilihan ganda. Tapi PG kompleks harus selalu ada PG kompleks. Yang 2-3 gantian pilihan ganda atau isian singkat, nanti saya buat yang menjodohkan. Jika biaya pengecatan dinding gedung yang berwarna hijau adalah 15.000 per meter persegi, maka biaya total pengecatan dinding tersebut adalah titik-titik. Kita lihat pembahasannya. Tadi kita tahu dinding dalam dicat warna hijau sebanyak 2 sisi. Salah satu di samping, satunya di belakang, ada 2. Maka kita harus mencari luas segitiga tadi. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya 10 meter, tingginya 13. Dinding yang akan dicat sebanyak 2 dinding. Berarti 2,5 kali 10 kali 3 kita kalikan 2 dinding. Di mana biaya per meternya adalah 15.000. Maka setelah dikalikan ternyata jawabannya Rp1.950.000. Ini biaya yang harus dikeluarkan. Anak didik kita nanti suatu saat akan menjadi pengelola sebuah tadi taman budaya yang berbentuk ini, sehingga dia dengan numerasinya akan menghitung bahwa biaya yang dikeluarkan kalau ngecat 2 itu berapa? 1.950. Atau anak didik kita nanti di masyarakat menjadi tukang catnya. Sebenarnya bukan tukang catnya saja, tapi bisa saja mandornya. Dia tinggal menghitung, nanti tinggal pegawainya yang ngecat. Setelah ada deal dengan yang meminta jasa pengecatan. Ini salah satu di dunia kerja yang tampil di dalam soal-soal AKM. Mulai dikurangi misalnya adalah diketahui segitiga dengan alas sekian, tinggi sekian, berapakah luas. Tidak hanya sekedar itu soal-soal AKM Bapak Ibu. Suruh praktekkan sekalian. Misalnya ketemu lingkaran, Bapak Ibu sekalian punya tutup botol, suruh ukur betul gitu botolnya. Berbentuk lingkaran, berapakah luas lingkaran, dan seterusnya. Kalau perlu disuruh praktek, misalnya di dalam kelas saya sering sekali ngajar pada waktu saya pernah di SMP, pernah di SMK, dan di SMA. Ketika di SMK bangun datar, saya buat kelompok siswanya, saya suruh mencari benda yang asli, berbentuk persegi panjang, lingkaran, ukur betul. Berapa panjang dan berapa lebar, hitung luas dan keliling. Ternyata variasi siswa itu, ada yang menemukan paving, lalu permukaan pavingnya adalah panjang berapa, lebarnya berapa. Ketika menanyakan volume, paving lagi, karena paving itu bisa berbentuk balok. Ada yang mengukur waktu itu luasnya plat nomor sepeda motor diukur. Nah, bahkan ada yang ke kantin, ternyata mengukur yang namanya itu magic jar, katanya magic jarnya bunder permukaannya. Dihitung luas permukaan sama luas lingkarannya sama keliling tutupnya rice cooker katanya. Nah, itu praktekkan, siapa tahu nanti dia akan menjadi pengusaha bagian tukang bikin rice cooker di perusahaannya dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan soal nomor 3.
Satu stimulus muncul 3 soal. Yang ketiga, ternyata biaya pengecatan dinding gedung yang berwarna hijau 20.000 meter persegi. Sedangkan pada bagian luar juga dicat bagian samping kanan, kiri, dan belakang, menghabiskan biaya 4.387.000. Berdasarkan informasi tersebut, selisih biaya pengecatan dinding gedung bagian dalam dan luar adalah titik-titik rupiah tiap meter persegi. Kalau seandainya tatap muka, ini saya tanyakan kepada audiens, ini bentuk soal apa? Karena ini Zoom, maka saya jawab sendiri. Ya, ini adalah soal yaitu tentang isian singkat. Nanti siswa hanya mengisi kadang angka, kadang simbol, kadang kata. Nah, itu yang bisa dijawab oleh siswa. Maka Bapak Ibu guru di sini menambahkan titik-titik rupiah. Jadi siswa tidak perlu lagi menulis rupiah Rp di dalam aplikasinya nanti. Karena sudah kita buatkan rupiah. Kita bahas. Biaya pengecatan gedung di bagian luar 3 sisi 4.387 diketahui di dalam soal. Berarti satu sisi atau tiap sisi berapa? Kita bagi 3. 4.387.000 bagi 3 ketemu 1.462.500 rupiah. Ini satu sisi biayanya. Luas satu sisi luar itu setengah kali panjang kali alas kali tinggi. Berbentuk segitiga yaitu 65 meter persegi. Berarti biaya pengecatan gedung tiap meter perseginya berapa? Yaitu biayanya 1.462.500. Ini kita bagi 65 sehingga ketemu per meternya berapa. Mungkin Bapak Ibu guru di sini lebih paham seperti kalau jual beli tanah. Kalau tanahnya luasnya sekian, harganya sekian. Misalnya luas tanahnya ukurannya 100 meter persegi, harganya kok 100 juta, per meternya ketemu berapa? Nah, seperti itu. Sehingga dihitung uangnya tadi dibagi meter luasnya sehingga ketemu, misalnya kalau tanah tadi, oh per meternya ternyata 1 juta. Nah, itu kalau tanah. Kalau ini biaya pengecatan berarti 1.462.500 dibagi 65 ketemu 22.500. Diketahui di dalam soal tadi biaya pengecatan bagian dalam tiap meter persegi adalah 20.000, Bapak Ibu. Sudah ada di dalam soal. Sedangkan luarnya setelah kita hitung 22.500. Berarti selisihnya biaya pengecatan dalam dan luar selisih berapa? 22.500. Maaf yang ada yang salah ketik, seharusnya 20.000. 22.500 kurangi 20.000. Nah, ini saya salah ketik ya. Sehingga harusnya 2.500. Bapak Ibu, ketika saya membuat soal ini saya berpikir, Bapak Ibu, kebetulan saya juga punya rumah pernah ngecat. Usahakan agak logis bahwa cat luar itu ternyata lebih mahal daripada cat dalam. Ini Bapak-bapak paham ini. Ternyata cat luar itu lebih mahal daripada cat dalam. Kalau Ibu nggak tahu, kadang-kadang Ibu taunya bilang suaminya saja ini minta tolong dicat kan gitu. Ini saya sering ngecat bagian luar lebih mahal. Bapak Ibu ketika membuat soal, usahakan yang pertama kontekstual itu adalah yang real, asli. Misalnya tadi bakteri E. coli 20 per 20 menit misalnya. Kemudian kalau misalnya menanyakan tadi Idul Adha akan dibagikan satu desa, ada 10 RT, kalau bisa valid bagus. Misalnya di tempat saya itu desa Tikusan namanya. Berapa kakaknya tanya asli, itu bagus. Tapi kalau tidak bisa Bapak Ibu bisa ngarang atau fiktif tapi logis. Misalnya seperti ini. Jadi biasanya cat yang bagian luar itu lebih mahal. Ada teman saya kemarin buat soal itu fiktif, nggak logis lagi. Misalnya Bu Ani sedang membuat teh dengan takaran, misalnya airnya berapa mililiter, gulanya 1 kilo. Nah, ini bikin diabetes nanti ini.
Wong buat teh 1 gelas kok gulanya 1 kilo, maunya dihitung biar gampang gitu. Nah, itu nggak logis Bapak Ibu kan gitu. Ada lagi membuat soal tentang misalnya tempat wisata. Kolam renang pendapatannya 1 bulan mendapatkan pendapatan Rp50.000. 1 bulan kok cuma 50.000, mending tutup itu kolam renangnya wisata itu. Untuk biaya perawatannya aja habis. Nah, itu nggak logis Bapak Ibu. Nah, seperti itu contoh-contoh soal kalau bisa fakta. Seperti kemarin saya membuat soal yang di aljabar, misalnya mau bikin roti tawar, saya lihat di internet. Tepung paginya berapa, gulanya berapa, kalau membuat 1 loyang atau 1 wadah asli, bisa diambil dari internet dan dipraktekkan betul misalnya. Itu fakta. Baik, saya lanjutkan yang terakhir, yaitu pengukuran. Geometri dan pengukuran, ini tema hari ini. Geometri meliputi bangun datar dan bangun ruang. Ini seandainya tatap muka saya tanyakan ini, tadi geometri ada apa saja? Karena ini nggak tatap muka ya saya jawab sendiri ya Bapak Ibu ya. Ada geometri bangun datar, ada bangun ruang. Sedangkan pengukuran kayak apa? Ini salah satu contoh pengukuran. Tadi bisa kecepatan, bisa debit. Nah, nanti kita buat yang kata saya tampilkan, sementara ini adalah yang debit dulu. Ada kolam ikan. Bapak Ibu bisa membuat soal kolam ikan yang ada di sekitar jenengan, ukuran aslinya diukur, malah lebih bagus. Untuk budidaya ikan dibutuhkan teknik tersendiri, seperti suhu yang sesuai, pencahayaan, serta standarisasi air yang ada pada kolam untuk budidaya tersebut. Pada gambar di atas tampak kolam ikan dengan volume 36 meter kubik yang sedang diisi air menggunakan pipa. Mula-mula volume air pada kolam itu sudah ada 12 meter kubik. Ternyata setelah dialiri air selama 2 jam, volumenya itu menjadi 24 meter kubik. Ada judul, ada gambar, ada narasi. Insya Allah sudah berkali-kali Bapak Ibu Guru makin paham. Selalu muncul 3 soal untuk soal numerasi. Ini nomor 1. Seperti yang sampaikan dan saya ulang-ulang, Bapak Ibu setiap stimulus harus ada PG kompleknya. PG komplek yang kotak-kotak yang saya buat ini bisa disebut PG komplek multi answer. Nanti ada yang PG komplek tadi yang sudah pernah adalah benar salah. Nah, saya membuat di sini 4 pernyataan. Lupa SMA 4 pernyataan? Boleh, karena minimal 3 pernyataan untuk PG kompleks. Berdasarkan data pada wacana di atas, berilah tanda centang pada pernyataan-pernyataan berikut ini yang bernilai benar. Butuh waktu 5 jam lagi untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh. Volume kolam tersebut sama dengan 3.600 desimeter kubik. Kita lihat pembahasannya langsung. Pernyataan 1 disampaikan butuh waktu 5 jam lagi untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh. Ternyata salah. Debit itu adalah volume per waktu. Tadi selama 2 jam, ternyata jadi 24, berarti nambah 12 meter kubik. 12 meter kubik dibagi 2 jam adalah 6 meter kubik per jam. Ini satuan debit. Di sini muncul pengukuran satuan. Ada waktu, ada volume. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh berarti berapa jam? Berarti tadi kan sudah 24 meter kubik, padahal volume dari kolam adalah 36 meter kubik. Berarti kurang berapa? 12 meter kubik. Kalau 1 jam itu dapat mengisi 6 meter kubik, berarti 12 dibagi 6, berarti perlu 2 jam lagi. Sehingga kolam tersebut penuh 2 jam. Pernyataannya tertulis butuh waktu 5 jam lagi untuk mengisi sampai penuh, berarti salah. Lanjut. Pernyataan 2. Volume kolam tersebut sama dengan 3.600 desimeter kubik.
disinilah beberapa letak pengukuran Bapak Ibu, ada perubahan-perubahan satuan-satuan yang ada volume, tadi ada waktu, dan seterusnya. Tadi disampaikan diketahui 36 meter kubik, maka 36 dikalikan 1000 desimeter kubik adalah 36.000 desimeter kubik. Berarti benar, maaf ini salah ketik. Maaf Bapak Ibu, salah ketik. Seharusnya benar. Pernyataan 2 36 meter kubik benar. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar. Saya lanjutkan pernyataan 3. Pernyataan 3 ini nanti benar lagi. Jika dialiri air lagi selama 1 jam, maka kolam ikan tersebut terisi 5/6 bagian. Ini karena sudah PDF, saya nggak bisa ngedit. Tadi saya tampilkan yang Word, ya jadi saya ubah ke PDF. Ternyata ada yang salah ketik tadi, belum sempat nggak bisa saya ubah dulu. Jika dialiri air lagi selama 1 jam, maka kolam ikan tersebut terisi 5/6 bagian. Volume pada stimulus tadi kan sudah diketahui, mula-mulanya 12, tambahannya kan 12, sudah 24 meter kubik. Nah, setelah 1 jam lagi, volumenya 24 meter kubik, karena 1 jam dihitung ketemu 6 meter kubik, maka menjadi 30 meter kubik. Berarti 30 di antara totalnya volume adalah 36, 30 per 36 adalah 5/6 bagian. Jadi, jika dialiri 1 jam lagi, kolam tersebut terisi 5/6 bagian. Berarti pernyataan tersebut benar. Yang terakhir, yang keempat, volume air mula-mula pada kolam ikan tersebut adalah 12 liter. Bapak Ibu, pengukuran di sini dari meter kubik menjadi liter. Volume air mula-mula adalah 12 meter kubik, diketahui di dalam soal. Kita ubah menjadi desimeter kubik, berarti dikalikan 1000. 12 meter kubik lalu dijadikan liter, bahwa desimeter kubik kan sama dengan liter. Jadi pernyataan ini benar. Berarti dari 4 pernyataan tadi yang benar 3, yang salah 1. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, kalau PG kompleks yang benar harus lebih dari 1. Dan dilatihkan kepada siswa, jangan sampai anak ngeklik benar lalu lompat ke nomor berikutnya. Tapi PG kompleks harus lihat lagi pernyataan 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau ada 4, 5 ya diteruskan. Lanjut nomor 2, berdasarkan data pada wacana di atas, ini adalah bentuk soal PG. Dalam waktu 30 detik air mengalir dari pipa sebanyak berapa liter? Betul Malik, sebentar. Bu Laida bisa dibantu untuk meng-unmute? Oke, sudah ya Bu ya, sudah kedengeran ya suaranya? Oke, sudah Pak Malik, sudah. Baik, Silakan. Bapak Ibu, nomor 2 tadi pilihan ganda sudah sampai ini ya 100 liter per menit, sehingga kalau setengah menit separuhnya berarti 50 liter. Sampai itu Bu Aning ya? Oke, silahkan sampai di sini tadi. Oke, sekarang nomor 3 ya. Terakhir, soal yang terakhir nomor 3 saya buatkan contoh yang terakhir, yaitu menjodohkan. Tadi sudah ada jalan singkat, ada urean, ada PG kompleks, sekarang menjodohkan. Lengkap, saya buat sengaja lengkap, sehingga Bapak Ibu guru nanti kalau membuat soal juga paham. Ada beberapa aturan penampilan dari soal menjodohkan Bapak Ibu. Yang kiri minimal 3, sebaiknya minimal 3. Berarti 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Lalu, yang kiri lebih sedikit daripada yang kanan. Ini saya buat yang kiri 4, yang kanan 6. Misalnya yang kiri 4, kanan 7 juga nggak apa-apa. 4, 5, yang kiri 3, yang kanan 5, ya nggak apa-apa. Yang penting kiri lebih sedikit daripada yang kanan. Aturan berikutnya, nanti kalau siswa kita menghubungkan itu aturannya 1 kali saja. Tidak boleh nyabang. Atau nggak boleh selingkuh. Nanti yang atas ini 2 kali dihubungkan, nggak boleh. Nah nanti yang kanan juga gitu, 1 kali saja dihubungkan. 9, 30 ini dihubungkan 1 kali aja, nggak boleh 2 kali dihubungkan. Artinya nanti setelah terakhir pasti ada yang kanan itu tidak punya pasangan. Yang kanan berarti ada yang jomblo berarti.
Seperti ini 4, yang kanan kan 6, berarti ada 2 yang tidak ada pasangan Bapak Ibu. Kita bahas sekarang. Usahakan kalau membuat soal yang kanan nanti ini bisa sebaiknya adalah homogen Bapak Ibu. Ini kan jam semua. Jangan sampai misalnya yang kiri ada yang menanyakan jam, ada yang menanyakan liter, volume. Nanti tampak sekali siswa itu tanpa mikir, berarti ya ini nggak mungkin jawabannya, karena yang ditanya adalah volume, kok jawabannya jam kan nggak mungkin, jadi siswa akan mencari yang volume. Jadi Bapak Ibu sekalian, usahakan homogen. Berdasarkan wacana di atas, pasangkan pertanyaan dan jawaban berikut yang sesuai. Ini ada 4 pernyataan. Jika pengisian air kolam mulai pukul 8, maka kolam terisi penuh pada pukul titik-titik. Dan seterusnya sampai 4 pertanyaan. Di dalam menjodohkan Bapak Ibu, bisa saja pertanyaan, bisa saja pernyataan. Yang kiri pernyataan, nanti yang kanan adalah jawaban yang sesuai. Langsung saja saya di pembahasan. Debit kita hitung dulu, 12/2, 6 meter kubik per jam. Pernyataan 1 menyampaikan bahwa jika di kolam tadi dimulai jam 8, terisi penuh pukul berapa? Tadi kolam ini kan terdiri dari 36 meter kubik secara total. Volume mula adalah 12. Berarti agar terisi penuh perlu berapa? 24 lagi tadi, 24 meter kubik. Waktu yang diperlukan berarti kan 24 meter kubik dibagi debitnya 6. Tadi berarti butuh 4 jam. Kalau mulai jam 8, maka selesainya jam 12 penuh. Maka dihubungkan pernyataan 1 ke 12.00. Nanti kalau di dalam aplikasi di Pusminjar, Bapak Ibu, siswa jangan diklik gitu, nggak usah. Tapi diklik, dilepas, lalu jawabannya 12, diklik, nyambung sendiri Bapak Ibu. Nah, maka mungkin teman-teman di sekolah atau di aliyah-aliyah ini ada yang jago IT, maka bisa disiapkan misalnya latihan soal yang berbasis aplikasi ini. Jadi anak-anak sudah terlatih, selain manualnya menghubungkan, tapi juga anak-anak juga bisa ngekliknya. Misalnya lagi nanti yang kedua, diklik jawabannya mana, dan seterusnya. Pak, kalau nanti sudah terlanjur, misalnya kok dihubungkan mau diganti gimana? Sudah terlanjur dihubungkan, klik saja titik yang mau diganti tadi, maka nanti garisnya hilang Bapak Ibu. Nah, nanti diulang lagi, klik itu jawabannya yang mana. Kemudian yang pernyataan 2, jika pengisian air dimulai 8.30, maka kolam terisi setengahnya saja pada pukul berapa? Seperti halnya tadi, volumenya 36, diketahui mulai 12 big. Waktu yang berarti 6 dibagi 6, 1 jam. Kalau dimulai 8.30, 1 jam, selesainya adalah jam, biar terisi setengah 1 jam lagi, berarti 9.30. Siswa akan menghubungkan, saya lihat kan, pernyataan 2 ke 9.30 yang atas seret gitu. Pernyataan 3, jika pengisian air kolam jam 9 sekarang, biar terisi setengah, dengan cara yang sama ketemu jam 10. Yang keempat, jika pengisian air kolam 9.30 agar terisi 2/3, maka selesainya pukul berapa? Dengan langkah-langkah yang hampir sama, dengan hitungan yang berbeda, maka akan diperoleh 2 jam, kurang lebih akan menjawab seperti inilah menghubungkannya. Yang paling atas ke 12.00, yang tadi pernyataan 2 ke 9.30, yang ketiga ke 10.00, yang keempat ke 11.30, sehingga yang kanan ada 2 ini, 10.30 dan 11.00. Demikian untuk paparan sementara. Nanti akan ada sesi yang ada komposisi soal AKM, itu ada soal, kemudian ada soal tunggal, ada soal stimulus.
Kalau boleh tahu proporsinya berapa persen kira-kira untuk diprediksi itu? Yang soal tunggal berapa persen, yang soal stimulus berapa persen dari keseluruhan soal AKM nanti? Baik Bu Aneng, kemarin secara persentase nggak ada, cuma kurang lebih ya. Soal tunggal itu cuma 5%-an. Sedangkan soal grup, tadi disebut soal grup Bu Aneng namanya. Di mana soal grup itu ada stimulus tadi, terdiri dari 3 soal, pasti 3 soal, itu sekitar 95% Bu Aneng. Sekitar 95%. Kebanyakan soal grup. Jadi dibiasakan soal grup memang. Gitu ya. Dimana dengan 5 bentuk soalnya. Oke, itu ya untuk proporsinya. Nah, kemudian untuk soal grup atau soal yang satu stimulus dengan beberapa soal, apakah selalu 3 atau bervariasi, ada yang 3, ada yang 4 begitu untuk prediksinya Pak Abdul Malik? Untuk numerasi pasti 3. Untuk numerasi pasti 3. Untuk literasi pasti 3 itu ya? Minimal 3. Nah, tapi kalau yang literasi kan besok itu anak-anak ujiannya minimal kan 3. Hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Yang literasi itu ada yang sampai 11 Bu Aneng. Ada yang 8, ada yang 7. Itu literasi. Kalau yang numerasi selalu 3. Selalu 3. Selalu 3. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, 3 itu apakah selalu pilihan ganda kompleks dan urean? Formasinya kurang lebih PG kompleks itu total nanti ada 60%. PG saja sekitar 20%. Lalu menjodohkan sekitar 10%. Isian singkat dan urean masing-masing 5%. Yang paling banyak PG kompleks Bu Aneng. Jadi PG kompleks. Satu stimulus selalu ada PG kompleksnya. Jadi kalau Bapak Ibu guru sekalian membuat soal, tolong dilatih PG kompleksnya. Bahkan dalam satu stimulus kadang-kadang ada 2 PG kompleks. Ketika jenengan membuat satu stimulus kok ada 2 PG kompleks, maka dilatih satunya adalah multi answer, satunya PG kompleks benar salah. Jadi misalnya jenengan bikin PG kompleks benar salah, PG kompleks multi answer menjodohkan. Stimulus yang lainnya PG kompleks multi answer, isian singkat, urean. Selalu bikin PG kompleks karena PG kompleks kan masih banyak sekali, 60% besok itu sudah disampaikan di webnya Pusmenjar sebenarnya, banyaknya prosentase itu masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru sekalian mungkin belum sempat membaca di webnya Pusmenjar, saya sampaikan PG kompleksnya yang banyak sehingga membuat soal dengan PG kompleks. Nah, PG kompleks itu selain benar salah bisa saja seperti ini. Misalnya warna dari bunga, ada bawahnya itu melati, mawar, anggrek dan seterusnya. Kolomnya itu nanti bisa lebih dari 2. Contoh putih, merah, hijau, kuning, sak cukupnya kolomnya nanti. Itu jadi nggak harus 2. Itu bentuk-bentuk lain dari PG kompleks. Jadi PG kompleks itu variasi. Ada yang ya, tidak, setuju, tidak setuju, benar, salah. Kalau yang kotak-kotak itu kami sebut PG kompleks multi answer biasanya. Nah, PG kompleksnya yang banyak Bu Aneng ya, 60%. Demikian. 60% ya, oh luar biasa nih. Oke, ini nampaknya di kolom chat Pak Abdul Malik, ini ada pertanyaan tadi dari Bu Diah ya, pertanyaannya dari Bu Diah dari Mantuju Jombang. Pertanyaannya, untuk penilaian soal jawaban kompleks, bagaimana ya jika misal satu soal ternyata yang benar ada 3 dari 5 pilihan, tetapi siswa hanya benar 2 pilihan saja. Apakah langsung dianggap salah atau tetap ada skornya? Begitu Pak Malik, barangkali bisa dijawab. Baik, nah ternyata ada yang sudah jeli sampai sana pertanyaannya. Kadang-kadang ini dilupakan oleh teman-teman, penilaian betul. Saya kemarin juga menulis penulis dan penelaah di Jawa Timur namanya EHB2KS. Di Jawa Timur, se-Jawa Timur untuk SMA. AKM juga penilaian berbeda antara yang dilakukan di
nasional oleh Pusminjar dengan EHB 2KS berbeda. Sekarang yang di nasional dulu yaitu AKM. AKM nasional ini menggunakan sistem penskoran atau kode yaitu 109. 1 itu untuk yang benar, 0 itu kode yang salah, 9 itu adalah kode untuk tidak menjawab. Jadi jangan sampai siswa kita ini wah kalau gitu jangan dijawab biar dapat nilai 9. Itu bukan nilai, tapi kode. Malah menunjukkan bahwa murid kita tidak mengerjakan soal. Ya, nah sekarang kembali ke 109. Kalau pilihan ganda jelas, benar 1, salah 0. Bagaimana dengan PG kompleks dan menjodohkan? Menjodohkan juga gitu nanti, seperti PG kompleks. Dihubungan benar, dihubungan yang kedua benar. Yang ketiga kok salah gimana? Langsung kode 0 Bapak Ibu. PG kompleks, centang pertama benar, centang kedua benar, yang ketiga kok tidak sesuai, langsung dikasih kode 0. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tentang sistem penilaian. Luar biasa. Ini benar-benar sesuatu yang baru. Saya berharap Bapak Ibu benar-benar mencermati ini sehingga nanti bisa ditindaklanjuti ke peserta didik sehingga nggak kaget gitu ngerasa sudah menjawab banyak tapi lu skor saya sekian. Meskipun secara teori tidak ada skor pribadi ya Pak ya. Skornya skor per sekolah atau madrasah ya, Pak Malik ya. Nanti muncul adalah bukan sekolah individu tapi sekolah. Maksudnya nanti munculnya adalah memang satuan pendidikan. Nanti nilai di SMM berapa itu sekian. Bu Aning, ini tambahan. Kalau untuk untuk sekolah, Bapak Ibu guru kalau untuk penilaian rapor dan sebagainya itu bisa saja menggunakan penilaian yang lain. Contoh, kasihan anak yang PG kompleksnya yang bener 2 salah 1. Ada yang ketiga-tiganya kok salah semua, kan nggak adil. Maka kalau untuk AKM seperti itu kita sebut AKM kelas, itu nggak apa-apa pakai aturan sendiri. Jadi Bapak Ibu guru memberi penghargaan separuh nilai bagi anak yang menjawab separuh benar, nggak apa-apa Bu Aning, itu untuk di sekolah. Tapi beda dengan AKM nasional. Tapi kalau membiasakan AKM nasional seperti tadi, artinya 109. Begitu Bu Aning. Bebas Bu Aning. Demikian Bu Aning. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.